Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Masya Allah, alhamdulillah. Di siang-siang begini ya, enaknya kalau jam segini ngapain nih? Hah, Pak? Ngapain Pak? Wah, ibu-ibu ngopi katanya. Enggak ya? Ibu-ibu ngopi, bapak-bapak merem malah, terbalik. Nah, Allah masih tetapkan langkah kita ke rumah Allah untuk duduk belajar bersama. Mempelajari agama yang sempurna ini adalah nikmat yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan kita kali ini, sesuai dengan judul, takut salah pilih. Kadang dalam kehidupan ada orang-orang yang takut milih ya. Akhirnya hidupnya dihabiskan tanpa ada pasangan. Ada yang memberanikan memilih dengan segala resikonya. Dan alhamdulillah hidupnya dijalani dengan pernikahan. Tapi Anda mau nanya satu. Pernah nggak lihat ketika lagi di restoran atau di mana ada seorang suami dan istrinya duduk satu meja, masing-masing dengan HP-nya masing-masing. Sering. Nggak ada obrolan sedikit pun. Yang terdengar cuma suara sendok, garpu, iya kan? Nggak ada ngobrolnya. Diam, bukan diam yang nyaman satu sama lain. Bahkan Anda baca tadi, ada suami istri 12 tahun menikah, memutuskan untuk berpisah dengan cara baik-baik. Mereka awalnya dilihat sama keluarga sebagai keluarga yang panutan nih. Mereka kompak, ya kan? Mereka sepertinya saling bahu-membahu, tapi ternyata pernikahannya nggak lanjut. Itu mereka katakan diawali dari pertama ketika mereka tidurnya pisah kamar. Karena suaminya suka manasin motor kalau malam. Kalau di Jakarta manasin bajai, Pak. Takutnya kalau manasin bajai nggak tahu di sini. Jadi istrinya memutuskan untuk pindah kamar. Satu kamar sana, satu kamar sini. Dan itu terkesan biasa aja. Gak ada keinginan untuk memperbaiki, gak ada keinginan untuk bareng-bareng lagi. Kedua, permasalahan yang mereka alami, mereka tuh sepasang yang luar biasa. Yang partner dalam logistik. Si suami bagian ngurusin antar jemput anak, istri bagian masak. Tapi semua berjalan begitu saja. Tidak ada obrolan, tidak ada rasa nyaman. Dan hidup ini terus dan terus berlalu seperti ini. Akhirnya pernikahannya menjadi kosong. Mereka menjadi sepasang suami istri yang sudah tidak ada lagi rasa cintanya. Cuma sepasang dua orang yang hidup secara halal menjalani kehidupannya. Alasannya macam-macam.
ada yang demi anak, ada yang habis kalau jadi janda juga ngapain? Nanti kalau duda apa laku lagi katanya. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Karena bisa jadi ada di antara kita yang mengalami hal ini. Ketika rumah tangga sudah tidak terasa nyaman, sudah tidak terasa tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan kami ciptakan dari golongan kalian pasangan-pasangan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, kita lihat penggalan ayat yang pertama. Kita nih kalau lihat gunung ya, kalau naik pesawat landing di Denpasar tuh, kita lihat samudra yang luas, gunung yang Masya Allah. Kita bakal mengatakan, Masya Allah, ini luar biasa tanda-tanda keagungan Allah. Tapi kita lupa, Allah katakan dalam ayat ini, wa min ayati, dari tanda-tanda keagungan Allah, bahwa diciptakan dari golongan kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram, nyaman. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan fi'il lituhibbu ilaiha, agar kamu cinta sama dia. Tidak. Dan dengan adanya istri, ini adalah tanda keagungan Allah. Betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, yang memberikan kita kesempatan hidup dalam ketenangan, Pak. Ini tujuan nikah sesungguhnya. Jadi kalau nikah, cinta itu buah dari ketenangan. Ada Pak orang-orang di Jakarta sana yang udah nikah bertahun-tahun, gak ada ketenangan. Pulang ke rumah buka pintu, ya dia lagi, kata dia lagi. Udah pulang aja deh, pergi. Ada suami-suami yang lebih sibuk jalan-jalan sama teman-temannya. Ada istri-istri yang lebih sibuk sama circle-nya. Bisa jadi sama-sama circle pengajian. Kajian sama ustadz jam 9 pagi. Jam 11 malam baru pulang, Pak. Dari mana? Pengajian, Pak. Pengajian. Lama pengajiannya. Ini yang bahaya. Ketika seorang suami dan seorang istri terpisah di dalam rumah tangga itu, mereka hanya menjalani kehidupan masing-masing. Rasa cinta itu tidak pernah ada. Rasa tenang itu tidak pernah ada. Padahal tujuan menikah agar mendatangkan ketenangan. Namun ada kalanya dalam pernikahan ada konflik, ada perceraian. Bukan hanya masyarakat umum, bukan hanya di golongan orang ngaji. Sekelas ulama, sekelas sahabat tidak lepas dari takdir perceraian. Seperti Zainab dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah nih. Siapa? Angkat tangan silakan. Menceraikan siapa? Tapi balik lagi. Siapa? Wah, orang dalam ini, orang dalam. Jangan orang dalam. Ntar hadiahnya lain orang dalam. Siapa? Hah? ChatGPT boleh deh. Ntar kalau salah dibenerin. Google. Siapa? Nggak bisa, harus ada yang angkat tangan dan bisa dikasih nanti hadiahnya. Sauda? Bukan. Itu bener tuh. Depannya H. Siapa tadi? Nah, barakallahu fiik. Hadiah buat anti nih nanti nih. Hamzah binti? Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan Hafsah, tapi kemudian diminta Allah Subhanahu wa taala untuk kembali rujuk. Jadi dari sini kita dapat hikmah. Sekedar soleh, sekedar solehah nggak cukup. Sekedar satu manhaj nggak cukup.
merasa sudah ngaji, merasa sering ikut daurah pernikahan berbayar ya, yang di hotel, yang VIP di depan, sudah cari pasangan lewat ta'aruf syar'i, maka pasti aman dan pernikahan langgeng. Belum tentu, Pak. Ada kalanya pernikahan dimulai dengan niat baik, niat dengan cinta, tapi pernikahan itu berubah menjadi toksik. Bukan hanya merugikan satu pihak, tapi kedua belah pihak ini menjadi orang yang merugikan. Dan dampak terburuknya bukan hanya pada dua orang ini, tapi bagi anak-anaknya, bagi lingkungan mereka juga. Orang tua, mertua, ipar, dan yang lainnya. Dan ini pembahasan kita. Agar kita terlindungi, agar kita berhati-hati. Tidak terjatuh pada pernikahan toksik. Antara kita menjadi pelakunya atau kita menjadi korbannya. Jika kita menjadi pelakunya, ayo. Saat ini saatnya kita berubah. Tapi jika kita menjadi korbannya, nasihati pasangan kita. Ajak berubah bersama. Karena tujuan menikah tadi apa? Mencari ketenangan. Dan kita harus pelajari apa sih ciri-ciri pernikahan yang toksik atau beracun. Agar kita bisa menghindari. Yang pertama adalah ketika komunikasi yang buruk antara suami dan istri, komunikasi mereka salah paham, suka bertengkar, jarang ngobrol. Kita diperintahkan untuk bergaul, untuk berkomunikasi yang baik dan sabar dengan pasangan kita. Bersabar atas kekurangan pasangan kita. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kau ada yang kamu enggak suka nih, ada sesuatu yang kamu enggak senengin, fa asa an takrahu syai'an, dan kamu merasa ada sesuatu yang enggak bagus, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan padahal di belakang itu Allah siapkan kebaikan yang banyak. Kita diperintahkan menggauli, bergaul, berkomunikasi, menyikapi pasangan kita dengan baik, Pak. Dan wanita dengan sifatnya yang bengkok. Sabar. Ya beli garam, gas pergi. Pulang, ya beli lada, ya gas lagi pergi lagi. Ya beli ikan, udah gak usah masak aja makannya di luar kita. Sabar, sabar. Ya aku mau cerita, padahal udah capek banget. Pasang senyum yang lebar. Iya kan? Ayo sabar. Karena ada orang-orang di luar sana yang gak punya pasangan. Yang ingin di rumahnya tuh ada istri yang menemani dia. Dan ketika Allah menggunakan kata litaskunu ilaiha, agar kita tentrem tuh Pak. Banyak orang-orang rumahnya gedongan, pulang ke rumah lihat istrinya, Anda pergi lagi aja deh, gak tenang nih. Akhirnya dihabiskan dengan teman-temannya, kesana kemari. Dan para ulama mengatakan, cinta itu buah dari ketenangan. Kalau udah tenang, insya Allah cintanya timbul, hadiah dari Allah. Dan jangan cintai dia karena sosok, tapi cintai dia karena Allah, Pak. Karena dia manusia yang pasti berbuat salah. Para ibu-ibu juga gitu. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai kita malah jadi orang yang menyebabkan komunikasi yang buruk. Yang kedua, ciri-ciri rumah tangga yang toksik ya, ketika ada suuzon,
ada cemburu, ada kecurigaan yang tidak sehat, digarisbawahi, tidak sehat. Cemburu wajar, tapi kalau tidak beralasan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wa dhanna, fa inna dhanna akzabul hadis." Hati-hati kalian terhadap praduga, suuzon, prasangka yang buruk. Karena prasangka yang buruk adalah perkataan yang paling dusta. Percakapan yang paling dusta. Karena dia membangun fakta tanpa data, Pak. Ada sohib ana, kalau mau main futsal, istrinya, Pak, telepon dong, video call. Mau main futsal nih, udah di lapangan. Nih, ini wasitnya nih, lihat mama, wasitnya ini teman-teman yang mau main semua nih, ini lagi di lapangan nih. Subhanallah. Gak usah, yang korban jangan angkat tangan. Iya, ditunjukin. Lagi di mana ya? Lagi di parkiran. Kok sepi? Namanya juga parkir. Kalau di jalan tol baru berisik ya kan? Oh, ada suara mobil. Dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi suaminya ya kan? Suami nyaman gak, Pak? Diteleponin terus bolak-balik suruh video call. Gak betah. Dan menghilangkan muruahnya suami ya kan? Gak punya harga diri tuh suaminya, diketawain sama teman-temannya. Kita ayo video call lagi sama suaminya. Dia pasti pengen lihat kita nih semua nih. Jadi sebagai seorang suami, kecuali memang ada korina, wah dia sering pulang malam, suka nyembunyiin HP. Nah ini lain cerita nih. Tapi kalau suami 5 waktu ke masjid, sering ke kajian, bekerja nyari nafkah, jangan, Pak, kasihan. Setuju nggak, Pak? Setuju. Lihat nih, soleh semua mukanya ini. Masa mau dicurigain? Bukan. Iya. Begitu juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu beda perkara dengan laki-laki. Ibu-ibu kan memang hukum asalnya di rumah. Kalau wanita mulai nggak betah di rumah, tanya tuh, ada masalah apa? Apa perkaranya? Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak adanya dukungan emosional. Dalam pernikahan, seorang suami harus mendukung emosional istrinya. Seorang istri harus mendukung emosional suaminya. Ada kasus hidup sama-sama, pulang ke HP masing-masing. Tidur satu ranjang, istrinya ngadep sana, suaminya ngadep sana, punggung-punggungan. Istrinya mau curhat, ya mau curhat ya, ini begini. Udahlah aku ngantuk. Gak boleh, Pak. Capek, kerja, semua capek. Tapi ada emosional istri yang harus didukung tuh. Begitu juga istri. Suami pulang kerja didukung. Dan dukungan emosional ini yang menumbuhkan cinta itu. Agar tidak musuhan. Ini enggak, udah aku mau pulang, aku mau istirahat, aku capek, aku mau tidur. Si istri juga begitu. Dia mau cerita, ya udah keburu manasin bajai suaminya. Yang keempat, penyebab atau ciri-ciri ya toxic marriage, perselingkuhan. Dan tidak ada ceritanya perselingkuhan terjadi begitu saja. Pasti ada sebab akibatnya. Awalnya dari DM di Instagram ya. Tanya hukum ini gimana sih?
Tanya masalah agama, lalu saling curhat. Terus dengar sad story ya, bikin simpati. Lalu merasa, aku harus jadi pangeran nih, menolong dia. Merasa dia mampu. Padahal apa yang dimiliki wanita itu, dimiliki sama istrinya dia. Justru ketika kita menyalurkan syahwat kita kepada yang halal, dapat pahala, Pak. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu, jika kalian melihat kepada seorang wanita apa yang membuat dia takjub, falyati ahlahu, maka datangilah istrinya yang sah. Sesungguhnya hal itu dapat mengatasi apa yang ada dalam hati kita tuh. Dan maaf, kita lihat data ya, kita temukan apa istilahnya tuh, pelakor ya. Biasanya pelakor lebih cantik atau lebih jelek daripada istrinya? Bapak-bapak bilang lebih jelek. Yang ahwat gimana? Tuh. Ini lah nih. Lebih apa? Iya, lebih jelek. Kualitasnya lebih rendah daripada pasangannya yang sah. Kadang nanya, kok mau ya Ustadz sama yang kayak gitu? Padahal istrinya kinyis-kinyis, pakai tas mahal, pokoknya full glowing lah istilahnya. Kenapa? Karena ia terbiasa melakukan maksiat. Allah cabut kenikmatan terhadap pasangannya. Dia nggak tertarik lagi sama pasangannya. Oleh karena itu ikhwah, dalam syariat kita diperintahkan untuk godul basor, jaga pandangan kita. Apalagi teman-teman yang di Bali nih. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pakai kacamata kuda ini ke bawah tuh. Jaga pandangan benar-benar. Di sini kalian godul basor, pahalanya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan yang di Jakarta, Anda tanya? Lebih besar bagi yang mampu. Lebih besar. Iya, loh yang gak mampu dapat dosa dong. Lebih besar. Dan niatkan karena Allah. Jangan karena dilihat ikhwan lain. Bagi jalan teman aku basor. Dan jaga pandangan itu bukan cuma ketika di jalan nih, bukan cuma di Kuta, di mana, bukan. Nih di sini nih. Yang pakai anti spy 2 di HP-nya ya kan, biar nggak diintip sama sebelah. Scrolling terus di follow. Dracin, drakor semua di follow, Blackpink wala apa segala. Subhanallah. Laki ini ngapain? Isinya ahwat-ahwat pakai filter semua, Pak. Makeup maksimal. Kontak lens biru, merah. Yang alisnya ngetril, shoot naik ke atas. Nyambung ke cadar. Terturun lagi lewat samping. Semut aja bingung mau lewat mana nih kalau lihat alisnya nyatu begitu. Ahwat-ahwat yang mengatakan cantik itu relatif stat, tapi filter alternatif kata dia, subhanallah. Istri di rumah mana ada pakai filter, Pak? Nggak ada pakai filter tuh. Ada pakai masker timun kali kadang-kadang gitu ya kan. Kalau kita nggak godul basor, yang di rumah jadi kelihatan kurang. Apalagi di sini di Bali nih. Jadi nasihat buat yang bapak-bapak untuk godul basor, yang ibu-ibu kalian dandan yang prima di rumah. Karena yang laki-laki ini tantangannya luar biasa di luar. Betul Ustaz katanya. Masuk Ustaz katanya. Jadi dua belah pihak ini harus saling kerjasama.
Si laki godul basor, si ahwat dandan yang maksimal di rumah. Jangan pakai daster, hadiah mahar dulu. Mahar. Yang daster lubang belakang situ. Yang mbaknya bingung. Ini buat kain pel apa buat masih mau dipakai sama ibu ya? Ayo, dandan yang prima di hadapan suaminya. Aduh Ustadz, udah nikah 40 tahun masa masih suruh dandan di hadapan suami? Jelas lebih perlu. Karena insya Allah selama suami kalian suami yang soleh, yang godul basor, kalian akan selalu terlihat menarik di hadapan para suami. Betul nggak Pak? Betul. Yang bapak-bapak juga gitu. Kalian ingin punya istri yang menarik dilihat. Kalian di rumah juga harus menarik dilihat. Ini enggak, mentang-mentang libur long weekend, mandi aja enggak, subhanallah, mandi enggak. Air dingin, di Bali enggak ada cerita air dingin. Mandi gitu. Ingin istrinya, mah yang seksi dong mah, jangan gemuk-gemuk banget gitu. Ya yang laki juga harus olahraga. Sebagaimana kita ingin istri kita menarik, kita juga harus terlihat menarik terhadap pasangan kita, Pak. Jangan egois. Istri suruh dandan terus, kitanya nggak mau pakai baju yang rapi, pakai baju udah kumel. Semakin banyak lubangnya semakin enak, Ustaz. Kadang laki-laki gitu ya Pak ya. Sirkulasi cakep katanya kalau banyak lubangnya. Jangan, tetap yang rapi, yang enak dilihat sama pasangan. Itu hak mereka loh Pak. Dan ciri yang kelima, adanya KDRT. Jadi toxic marriage ini ada KDRT dalam rumah tangganya. Dan secara data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus KDRT yang tercatat 51% kekerasan yang terjadi karena KDRT. Jadi presentasi kekerasan yang terjadi di Indonesia 51%-nya KDRT. Dan kita tahu KDRT ini paling sulit dilaporkan. Sungkan, gak enak. Malu sama keluarga ya. Malu sama teman kantor. Dan 73% kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2023 adalah disebabkan oleh KDRT. Apa sih KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang pertama fisik. Ini yang umumnya kita udah tahu. Seorang muslim, seorang lelaki harus jadi lelaki yang kuat untuk menjaga istrinya, Pak, bukan buat menyakiti. Harus mampu menahan dirinya dari amarah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan yang menang gulat, yang kuat secara stamina, secara fisik. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika lagi marah. Pulang ke rumah, buka pagar, mobil baru dicuci. Anak udah gambar gunung di mobil pakai sendok. Ada mataharinya. Apa tuh yang akan keluar dari lisannya seorang bapak tuh? Marah, kecewa. Dan justru lelaki yang melampiaskan emosinya kepada wanita, kepada anak-anaknya, memukul bahkan. Ini lelaki yang lemah, Pak. Dan seorang istri jika selalu mendapatkan siksaan, cacian, pukulan, kekerasan fisik yang membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Seorang istri yang selalu mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangganya,
baik terhadap dirinya dan anak-anaknya. Dalam Islam ada syariat yang bagi wanita dapat meminta pisah. Apa istilahnya, Pak? Nah, hulu atau bahasa pengadilan agamanya gugat cerai. Dan ini hak yang diberikan kepada wanita ketika dia mengalami yang sudah memang ada syarat-syaratnya seperti istabra' rahim. Jadi misalnya masa iddahnya menjaga sebulan biar dia memastikan tidak ada janin di dalam perutnya dan yang lainnya. Itu KDRT yang pertama, fisik. Yang kedua, verbal. Tindakan menyakiti dengan kata-kata yang kasar, menghina, membentak, memaki. Kebun binatang diabsenin sama dia, dari pagar paling depan sampai paling belakang. Keluar semua tuh, subhanallah. Itu kekerasan verbal yang pertama. Ternyata kekerasan verbal ada yang versi 2, Pak. Ketika sama sekali tidak berkata apa-apa sama sekali kepada pasangannya. Dan ini dikatakan kekerasan verbal juga. Atau istilahnya apa? Silent treatment. Pulang ke rumah gak diajak ngobrol istrinya. Diam aja, satu kata pun gak ada yang keluar. Ya makan. Ya tidur. Menunjukkan kalau dia lagi marah sama istrinya. Bukan tujuannya untuk menghajar atau menunggu timing yang pas, ini lain pembahasannya. Namun dengan sengaja mendiamkan, dan ini adalah ciri-ciri orang yang NPD, Narcissistic Personal Disorder. Walaiyazubillah. Dan ini banyak zaman sekarang, Pak. Jadi KDRT ada fisik, ada verbal, ada ekonomi. Ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ana pernah kajian di Al-Azhar, Masjid Agung di Jakarta. Selesai kajian ada ibu-ibu datang. Ustadz, Ana ini udah 18 tahun Ustadz, gak dikasih nafkah. Padahal suami Ana orang kaya Ustadz. Kok bisa, Bu? Terus ibu bagaimana hidupnya? Ya Ana mau gak mau kerja Ustaz, jualan. Kalau enggak Ana gak makan nih, kata dia. Alhamdulillah, Bu. Kalau memang itu yang harus ibu kerjakan ya. Dulu ibu nikah karena apa, Ana tanya. Baru dia mesem-mesem. Bucin Ustaz, bucin katanya. Itulah. Islam telah mengajarkan, memberitahu bagaimana tahapan dalam ta'aruf. Kalau ketika pernikahan sudah dimulai dari cinta, pacaran, what do you expect? Mau ngarepin apa lagi? Kalau cinta, ya kan? Pisang goreng terasa steak tuh udah tuh. Makan berdua, yang lain ngontrak. Kalau dimulai dari cinta begitu. Seorang laki-laki, seorang perempuan tidak akan lagi objektif ketika sudah ada cinta sebelum menikah. Tapi jika diawali ta'aruf, rekomendasi dari orang, kenalan di sini, dikasih tahu. Oh, kan akhlak itu kan nggak terjadi dalam satu hari kan. Misalnya dikasih tahu nih, oh si Mas ini, Masya Allah dia ini bakti sama orang tua, selalu sholat di masjid, kan ketahuan datanya. Udah jelas dari jam terbang dia nih udah 10 tahun misalnya hidup. Tapi kalau misalnya lagi pacaran, itulah alasan Islam melarang pacaran. Semua terlihat indah. Ngaku kerja di Telkomsel, padahal jual pulsa. Iya kan? Benar. Ngaku kerja di Pertamina, padahal buka Pertamini. Iya benar loh. Hati-hati.
Ada di Jogja, tukang es kelapa muda minjem mobil mewah temennya. Pas sudah nikah, mana mobil mewahnya? Minjem. Itulah. Wanita juga gitu. Pas lagi pacaran, wah bening ya, tampal tambalan, pas dikupas gini, kok beda sama kulitnya. Foundationnya 5 cm kayak karpet tebel. Ketika sudah menikah kan kelihatan tuh aslinya ya. Masih mau dipakai nggak tuh foundation 5 cm? Nggak bakalan. Pinjaman mobil masih datang? Nggak bakalan. Dan ketika kalau kita kenal secara benar-benar, akan ketahuan aslinya. Dan ketika seorang suami ini, kita balik lagi pembahasan, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, wallahi kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Apakah kita memberikan atau enggak? Lain cerita kalau misalnya seorang suami itu uzur, sakit parah atau cacat, istrinya bisa minta bantuan sama saudaranya si suami itu untuk membantu nafkahnya. Di sini makanya dalam Islam ada wali. Lalu bagaimana Ustaz kalau suami nggak mampu, susah? Tetap seorang suami tetap wajib memberikan nafkah. Dalam Al-Quran surat Tolak ayat 7 Allah katakan liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiqu mimma atahullah. Lihat. Hendaklah orang mampu memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Jika Allah tetapkan rezekinya, maka berikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada seorang istri memiliki suami, suaminya udah berusaha nih Pak, udah pergi dari pagi jadi supir ojol misalnya, pulang sore, mah aku udah kerja dapatnya segini, alhamdulillah, sabarin, berdoa minta sama Allah kemudahan, bukannya protes, bukannya malah marah-marah. Dan seorang suami tetap wajib memberikan nafkah seberapapun semampunya dia. Beda kalau suaminya pelit ya. Bahkan dalam syariat kalau suaminya pelit, dari Aisyah, Hindun bin Utbah mengatakan Abu Sufyan ini seorang yang pelit. Dan Rasulullah SAW mengatakan ambil yang cukup untukmu dan anak-anakmu. Lihat Pak, Bu, ambil yang cukup kalau misalnya suaminya pelit. Cukup buat makan ya, bukan buat beli tas LV nih. Kalau cukup buat makan, ya makan hari itu, anak-anak makan. Nih enggak, ambil terus. Gak boleh. Ambil sesuai dengan kemampuan. Dengan keperluan, afan. Ambil sesuai dengan keperluan. Dan perintah nafkah ini semampunya, bukan sebanyak-banyaknya. Kita mampunya segitu, yang segitu yang kita kasih. Istri jangan merongrong seorang suami untuk berusaha mencari lagi, padahal dia udah berusaha, udah mati-matian, sabar. Dan rezeki ini gak melulu tentang uang belanja yang banyak. Tapi ketika anak-anak soleh dan soleha ya, waktu sholat ikut, ke kajian mau, mereka menghafal Al-Quran, sehat rezeki nggak? Rezeki. Hadir di kajian gini, rezeki nggak? Rezeki. Suami yang baik, yang nggak neko-neko, yang bertakwa kepada Allah, itu semua rezeki, itu nikmat yang Allah berikan, yang harusnya kita syukurin. Jangan merongrong ingin lebih banyak lagi, karena nggak akan ada ujungnya. Hidup kita itu bukan mencari kekayaan level maksimal, bukan. Tapi bagaimana apa yang Allah kasihkan, kita syukurin. Alhamdulillah kita gunakan dalam ketakwaan.
Ciri toxic marriage yang selanjutnya adalah seseorang yang memiliki perilaku NPD. Nah, ini bab introspeksi diri kita nih. Karena di zaman sekarang orang-orang NPD ini sepertinya semakin banyak. Dan dicirikan, ini kita bab muhasabah ya, melihat diri kita punya nggak sifat itu. Kalau kita punya sifat itu, yuk deh, buang jauh-jauh. Karena ini tidak membawa kebaikan buat kita dan pasangan kita. Tapi jika pasangan kita seperti ini, dinasehatin. Ciri-cirinya adalah dia memiliki rasa superior yang berlebihan. Merasa lebih unggul, lebih istimewa daripada orang lain. Ini bisa laki, bisa perempuan ya Pak. Bisa suami, bisa istri. Bisa dua-duanya bahkan, nauzubillah. Merasa dia ini pusat dari perhatian. Semua harus di bawah komando dia. Harus dia yang atur. Dia merasa dirinya lebih istimewa dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kebutuhan besar akan dipuji. Maunya dipuji terus. Cari validasi terus-terusan. Sehingga bisa menyebabkan sifat overclaim. Merasa seperti ini padahal di sini speknya. Merasa begini padahal masih di bawah. Contoh, belajar Arabia Baina Yadaik, jilid 1, yang masih banyak gambarnya, kemana-mana udah bawa kitab ulama gundul yang tebel-tebel. Merasa udah memiliki kemampuan sampai level situ. Biar dilihat pandai. Hadir daurah, lanyardnya difoto. Cekrek. Ada tulisannya VIP. Masya Allah. Agar kita bisa dibilang si paling ngaji. Di sini sih nggak ada, tenang aja. Di sini Masya Allah semua. Di sini luar biasa. Yang di luar sana tuh. Hati-hati. Sifat yang ketiga adalah dia kurang empati. Dia nggak peduli tuh sama orang-orang lain. Dia nggak peduli sama perasaan suaminya. Dia nggak peduli. Pokoknya yang penting diri aneh. Sehingga dia kadang suka menyakiti perasaan orang lain nggak sadar. Dan kalau ada masalah dan itu salah dia, lebih sering playing victim. Apa ya? Jadi merasa dia yang dikorbankan, dia jadi korban. Padahal penyebabnya dia. Dan ini bahaya. Kalau orang playing victim gini, dia kadang suka memutarbalikkan fakta. Diputar balik fakta sama dia. Seakan-akan dia yang bersalah padahal dia pelakunya. Dan sifat seperti ini bisa seorang istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Dan ini bahaya Pak. Karena akan menyakiti perasaan orang-orang yang di sekitar kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, itulah yang paling terbaik sama keluarganya. Dan aku yang paling terbaik kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Jadi yang paling terbaik itu bukan yang ketika lagi majelis, ngobrol sama teman-teman rame, circle kajian, circle mancing apa semua, rahat, ketawa-tawa. Tapi ketika dia pulang di rumah, itu baru ketahuan orang sesungguhnya. Karena di rumah dia lepas semua tuh. Jubah kebesarannya, kebanggaannya, statusnya di hadapan orang lain. Anak kasih PR buat bapak-bapak. Pulang ke rumah, tanya sama istri. Aku udah baik belum sama kamu? Berani gak Pak?
Waduh, cuma sengir doang nih. Berani lah ya, bismillah ya. Berani dong. Yang istri juga gitu. Ya Bu ya. Bu, tanya sama suami, aku udah baik belum buat kamu? Insya Allah Ustaz. Dan jangan disikapi dengan emosi. Kalau dibilang kurang baik, mana yang perlu aku perbaiki nih? Oh, tenang Pak, ini ada satu gini bawa catatannya sama istri. Daftar kesalahan suami. Enggak. Enggak apa-apa. Kita lebih baik mempertanggungjawabkan kelakuan kita di sini dibandingkan di akhirat nanti di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika kita berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita perilaku. Mendingan di sana apa di sini? Di sini. Di sana udah nggak bisa putar balik, mau perbaiki nggak bisa. Di sini kita masih bisa. Ana yang kurang baik, oh kamu masih suka marah-marah. Bismillah, aku mau berubah. Marah-marah karena apa? Oh ini. Bismillah berubah. Istri juga gitu. Penting ini soalnya. Itulah orang sesungguhnya. Ketika dia terlihat di hadapan keluarganya, aslinya ketahuan tuh. Mau ustadz, mau bukan, semua ketahuan. Ciri yang keempat dari seorang NPD adalah manipulatif sifatnya. Dia suka memanfaatkan orang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dia. Dia atur dengan strateginya, bagaimana caranya agar dia dapatkan apa yang dia maunya. Contoh, seorang suami nih udah punya kerjaan nyaman ya, gajinya juga cukup. Tapi istrinya yang NPD selalu mendorong, ayo Pak, tetangga sebelah udah begini, kita belum begini. Dia udah ke Turki naik balon. Kita masa beli balon dulu terus di tukang balon katanya. Biar naik nanti gajinya, status istri nanti ikut naik juga. Subhanallah. Dan ini maaf, kadang ini yang bahaya nih. Akhirnya suami berusaha bagaimana caranya, dan apalagi kalau nggak paham agama, diterobos semua tuh. Yang haram diterobos, semua diterobos. Jadi punya emas berkilo-kilo ya. Bahaya. Harus hati-hati kita. Dan masalah yang ditimbulkan jadi banyak. Dan kita hidup di zaman, subhanallah, informasi begitu masuk bertubi-tubi di HP kita nih. Bahkan ada namanya pernikahan standar TikTok, tahu Pak? Beneran, pernikahan standar TikTok. Di TikTok di-share konten-kontennya. Artis ini, uang nafkahnya segini, si ini, ada ibu-ibu lihat. Wah, artis ini 50 juta sebulan nafkahnya. Aku 1.275.000 dari COVID nggak naik-naik katanya. Akhirnya apa? Karena sering lihat konten-konten begitu, dia ngerasa yang ini demek banget yang ini nih. Tuker tambah boleh nggak? Akhirnya dia mau pilih yang lain. Dia merasa konten-konten ini menyebabkan dia merasa kayaknya aku berhak seorang yang lebih baik. Padahal suaminya Masya Allah orang bertakwa. Memang qadarullah, rezekinya Allah tetapkan segitu. Tapi dia merasa aku perlu yang lebih begini. Akhirnya cerai gara-gara TikTok. Bu, Pak, harus sadar kita. Konten itu dibuat biar apa? Biar viral. Kalau konten ceritain nafkah 1.200.000 nggak ada yang mau lihat.
Dibuat viral sama dia 50 juta, 200 juta. Orang kan yang ngelihat jadi wow, besar ya. Wow, keren ya. Sengaja konten dibuat untuk seperti itu. Biar banyak yang lihat, biar banyak yang suka. Dan kita harus hati-hati. Jangan tertipu dengan apa yang ada di konten sosial media. Harus punya rem hati kita nih. Harus tahu mana yang kebenaran, yang hakiki, mana yang bukan. Harus pintar bersyukur. Karena bisa jadi semua nikmat yang kita miliki ini adalah nikmat yang diinginkan oleh orang-orang yang gak punya. Ketika kita punya istri, ini mimpinya orang-orang yang jomblo, Pak. Iya. Ketika kita punya anak, ini mimpinya orang-orang yang udah bolak-balik ke dokter kandungan gak punya anak. Ketika kita punya pekerjaan, ini mimpi orang-orang yang nganggur, punya rumah. Semua. Kalau kita gak syukuri, kita selalu ngelihat ke atas, gak akan ada ujungnya. Dan ketika kita sadar akan perilaku-perilaku ini, kita tahu bagaimana menyikapinya. Kita benar hati-hati, gak bermudah-mudahan. Dari pelajaran kita pahami bahwa ketika kita sadar ciri-ciri toxic marriage ini, kita berusaha tidak menjadi pelakunya. Tapi suami anak begini begitu, gimana? Caranya yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghadapinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak akan di luar kemampuan kita, Pak. Dan bersyukur ketika kita diberikan ujian itu. Bisa jadi dikasih ujian yang lain kita gak kuat, gak mampu tuh. Jadi kita sikapi dengan bijak. Sebagaimana namanya manusia, Pak, bisa berubah. Berubah dengan berdoa, ya. Berubah dengan bimbingan, diajak ke kajian, diajak belajar. Dan niatkan ketika kita mencintainya karena Allah. Karena kalau kita mencintai karena dia sebagai sosok individu, dia manusia yang bisa buat salah. Dan tidak ada yang sempurna. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa yang utama dalam menentukan calon suami? Apa persiapan yang dapat saya lakukan dalam ikhtiar mendapat suami? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ketika mencari pasangan, yang kita utamakan adalah yang bertakwa. Lalu bagaimana agar kita dapat yang bertakwa? Menjadilah orang yang bertakwa. Qanitin li qanitat, orang yang bertakwa untuk orang wanita bertakwa buat laki-laki yang bertakwa. Yang pezina buat pezina. Jadi tugas kita, kalau kita ingin menikah, jadilah laki-laki yang taat kepada Allah. Jadilah wanita yang taat kepada Allah. Itu syarat pertama. Yang kedua, ikhtiar dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jangan ditempuh cara-cara yang secara logika, secara zaman itu masuk bagi kita. Karena ketika ditempuh dengan cara tidak sesuai dengan syariat, kesulitan yang didapatkan. Rekomendasi adalah metode paling terbaik dalam mencari pasangan. Karena kita bisa tahu tuh Pak, karakternya dia dari kecil sampai dewasa. Beda dengan ketika kita tukeran CV aja nggak cukup sebenarnya. Harus datang, harus tanya. Ada beberapa kasus karena tukeran CV gagal di jalan juga. Ternyata seperti anak katakan tadi, CV-nya overclaim. Nah, CV-nya overclaim. Apa yang ditulis dengan realitanya nggak sama. Wallahu ta'ala alam. Nah,
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan semua jamaah yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz izin bertanya, anak akhwat yang belum menikah. Oh tadi ada Soipan tuh belum nikah juga tuh. Cocok sama beliau nih kayaknya nih. Dan qadarullah ana berada di lingkungan yang menyaksikan toxic marriage tersebut. Nah tuh. Lantas ini menjadikan ana takut untuk menikah karena melihat laki-laki yang tidak qawwam. Apakah boleh Ustadz berniat tidak menikah karena takut dengan kondisi pernikahan yang toksik? Masya Allah. Jangan, nikah ini sunnatullah. Nikah ini kalau kita ingin dapat ketenangan, Allah kasih pintunya menikah. Tidak akan didapat ketenangan dari jalan lain selain menikah. Walaupun orang kaya dapat nggak Pak tenangnya Pak? Nggak dapat. Biar uang banyak, tapi rumah tangganya bermasalah nggak tenang. Tapi walaupun rumah kita strategis, apa tahu nggak strategis? Ke depan buka pintu, ke sana kanan cuci tangan ya kan, ke kiri matiin TV, strategis kemana-mana deket, kecil. Tapi ketika istrinya atau suaminya itu pasangan yang taat kepada Allah, lihatnya seneng banget lihat dia nih, kayak udah lama banget rindu nih. Itu definisi cinta yang hakiki tuh. Ketika kita pergi dirindukan sama pasangan kita. Bukan ditanya, kapan ya pergi lagi ya? Ayah gak pergi-pergi nih, biasanya suka touring. Jadi ketika kita melihat ada toxic marriage misalnya dari orang tua kita. Kita punya dua pilihan. Pertama, menjadi pelaku. Pilihan kedua, kita menolak menjadi pelaku. Takut jadi korban. Gak boleh takut, dalam kehidupan kita gak boleh takut. Itu tandanya kita udah suuzon sama takdir Allah nih. Memang ada kepastian kita akan dapat suami yang seperti itu. Kalau dapat yang soleh gimana? Yang soleh ya, yang kaya, yang pewaris hotel berbintang, anak tunggal, punya pabrik, punya pesawat terbang. Yang kalau, mah ngopi nih 20 juta jalan. Waduh. Kan bisa aja kan? Bisa. Jadi jangan overthinking dulu nih. Nah, ini ada kajian khusus sebenarnya buat akhwat nih. Ukhti, menikahlah. Karena zaman sekarang banyak akhwat-akhwat yang takut nikah. Sampai apa? Akhirnya umurnya udah beranjak pernah muda. Anda pakai bahasa yang halus saja ya. Pernah muda. Udah 30, 35. Ditanya mau nyari yang berapa umurnya? Ya yang 36. Coba tanya, kita survei nih sama bapak-bapak. Pak, kalau bapak-bapak umur 36, mau nyari istri umur berapa Pak? 20 tuh. Subhanallah, 20. 17. Lihat, 17. Anda tanya, Pak, kalau bapak umurnya 65, mau nyari istri umur berapa Pak? 20 tuh. 20, ini fakta nih. Fakta. Jadi ini kasih bocoran sedikit nih materi kajian. Anti kalau umur 35 nyari yang 36, tipis kemungkinan. Tipis harapan bener. Jadi kalau yang datang, ya Allah datangkan dan dia jodoh dan takdir, bismillah udah berangkat. Jangan menunggu, akhirnya 40, 42, 45. Akhirnya jadi gak nikah-nikah. Padahal anggota organ tubuh kalian Allah ciptakan ada fungsinya semua. Ketika menyalahi sunnatullah, ada kerugian yang terjadi. Yang harusnya berfungsi dipakai, ya nggak dipakai-pakai tuh bahaya. Ya kan? Bahaya.
ada cancer payudara, ada ini. Memang udah sunatullah digunakan sama anak untuk menyusui, ada rahim, ada ini. Ayo bismillah berangkat udah. Semoga nggak ada lagi nih pertanyaan yang nanti kalau misalkan anak kesini lagi, anak belum menikah Ustaz, nah udah pada nikah semua insya Allah semua ya. Bismillah berdoa minta sama Allah kemudahan. Minta sama orang tua, minta doa orang tua. Kalau kita berdoa minta orang tua kita doain, Allah buka nih langit nih, turun keberkahan semua. Banyak Pak orang berhasil karena berkah orang tua ya kan? Iya banyak. Kalau enggak mau sampai kapan? Jadi sebagai kesimpulan, jangan takut. Apalagi ketika kita di atas manhaj yang hak ini. Ayo, jumlahnya sedikit. Kalau kita nggak nikah-nikah nanti mau gimana? Dan Nabi Muhammad SAW bangga dengan umatku yang banyak anak nih. Iya kan? Bagaimana mau 18 anaknya kalau nggak dimulai-mulai? Tanya deh sama ami-ami kita dulu ya. Dulu berapa tuh Mi? Anaknya bukan istrinya. Hah? 4. Istrinya 4. Oh anaknya 4. Baru 4. Nah. Aba ana rahimullah. 15 bersaudara. Bayangin. Kita anak orang zaman sekarang. Baru punya anak 1, anak 2. Aduh repot Ustaz ini itu. Coba lihat tuh yang 15 bagaimana kabarnya tuh. Bisa. Zaman dulu sama zaman sekarang mana yang lebih sulit? Zaman dulu ngantri minyak goreng. Tanya ya. Zaman sekarang tinggal lihat di aplikasi mana yang lebih murah, datang abangnya. Udah nggak ada alasan, bismillah. Ya. Jadi jangan ada alasan takut lagi. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Kita doa ini. Ya, semoga yang belum nikah ya. Yang mau nikah lagi doain nggak? Jangan lah ya. Doain juga Ustaz. Jangan ntar tidur di teras ntar. Kita doain yang belum nikah semoga Allah datangkan jodohnya segera, yang baik, yang soleh, yang soleha, yang takut kepada Allah, yang enak dipandang, ya wajar. Semua pasti ingin nyari yang enak dipandang juga, manusiawi. Nah, semoga Ustaz dan seluruh jamaah sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Mau bertanya? Alhamdulillah Ana dan suami diamanahkan usaha UMKM dan kami berdua termasuk pekerja di usaha ini. Afan mau bertanya, terkadang Ana capek dan lelah karena membantu usaha suami dan mengurus anak dan pekerjaan rumah. Alhamdulillah jadi terkadang Ana minta suami untuk keluar rumah sekedar beli es krim atau jajan menikmati rezeki dari Allah. Apakah ini termasuk Ana tidak betah di rumah karena Ana takut termasuk dalam poinnya? Jazakallahu. Enggak insya Allah. Kalau wajar. Nih Anda tanya nih, kalau kita nih pergi, bisa nggak semua kegiatan kita sehari-hari dalam nilai ibadah bisa nggak? Bisa. Kalau pergi sama istri beli es krim, beli seblak ya kan? Bisa ibadah nggak? Bisa. Kadang perempuan gitu Pak, selama kita membersamainya jalan-jalan biasalah, camping di mana. Daripada kita nggak memberikan haknya itu, akhirnya apa? Cari sendiri. Tapi kalau keseringan lain cerita. Ya. Belum pergi lagi kita nih. Kemarin udah. Tiap hari minta. Gak boleh kalau gitu. Tapi kalau sesekali wajar. Allah Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita atau kajian kita pada kesempatan ini adalah ketika zaman kita ini penuh dengan informasi, nggak semua yang kita lihat di sosial media tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang apapun, itu benar adanya. Dan acuan kita, kebenaran yang hakiki adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Tugas kita adalah terus mempelajari agama ini, agar kita tidak menjadi orang yang tertipu dengan zaman, tertipu dengan tulisan-tulisan orang, konten-konten orang, dan waktu terus berjalan. Kita manfaatkan kehidupan kita untuk kebaikan. Ulama Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Ya ibn Adam innaka anta ayyam. Wahai para manusia, kalian adalah hari-hari.
Kullama zahaba ba'dhum zahaba ba'dhum. Jika pergi sebagian dari hari-hari itu, maka pergi dari diri kalian. Contoh nih, kalau siang ini kita memutuskan, nggak usah kajian lah, tidur-tiduran aja di rumah. Kita kelewatan nih kesempatan menuntut ilmu, mendapatkan keberkahan dari Allah, kelewatan. Kalau kemarin kita nggak sholat witir, nggak qobliyah subuh, udah lewat, nggak bisa kita mau putar balik lagi. Jadi lihat, waktu-waktu kita itu buat kebaikan atau bukan? Ada ganjarannya, ada kebaikan di dunia atau di akhirat atau enggak? Atau cuma buang-buang waktu? Karena jujur, menurut data statistik, penduduk Indonesia itu menghabiskan 6 jam 38 menit di depan layar HP-nya nih. 6 jam 38 menit. Hampir selama waktunya tidur, Pak. Mentang-mentang paketan murah, apalagi diputuskan gimana tadi? Diputuskan paketan gak habis, bisa diakumulasi buat bulan berikutnya. Ayo, jangan jadi orang yang tertipu. Ini cuma alat yang bisa mendatangkan kebaikan, alat yang bisa mendatangkan keburukan. Jangan tertipu dengan alat ini. Jadilah orang yang bijak, yang bisa menyikapi apa yang mesti kita lakukan. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan safari dakwah yang ini. Insya Allah ada kajian-kajian lain di tempat masjid-masjid lain yang Ana harapkan teman-teman semua bisa hadir, bisa membersamai, dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan diganjar dengan amal soleh di hari ketika anak, istri, keluarga, harta udah gak ada manfaatnya lagi. Jazakumullah khairan atas keluangan waktunya. Insyaallah kita bertemu lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.